Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu semua yang hadir pada rilis siang hari ini. Kita melanjutkan rilis setelah pusat melakukan rilis. Jadi pada hari ini BPS Provinsi Jawa Timur melakukan rilis terkait dengan ekspor dan impor serta Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2020. Kita langsung saja ke perkembangan ekspor, bahwa nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada bulan November 2020 ini sebesar 1,62 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 2,07% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Oktober 2020 yang sebesar 1,59 miliar US dollar. Peningkatan kinerja ekspor pada bulan ini disumbangkan oleh naiknya ekspor migas, meskipun ekspor non-migasnya mengalami penurunan. Ekspor migas pada bulan November 2020 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 208,53% dari 55,73 juta US dollar menjadi 171,93 juta US dollar. Sedangkan ekspor non-migas ini mengalami penurunan sebesar 5,46% dari 1,53 miliar US dollar pada Oktober 2020 menjadi 1,45 miliar US dollar pada November 2020. Bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu bulan November 2019, nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 4,75% dari 1,7 miliar US dollar menjadi 1,62 miliar US dollar. Nah, selanjutnya kita bisa lihat perkembangan nilai ekspor Jawa Timur selama 3 tahun terakhir. Ya. Ini kalau kita bisa lihat memang terjadi fluktuasi, ya, tapi tidak begitu tajam fluktuasinya. Pada triwulan 1 ini ekspor kita memang lebih tinggi dibanding 2019 dan 2018, namun dengan adanya dampak COVID-19 ini menyebabkan kondisinya juga berubah. Ini terlihat dari triwulan 2, ya, April sampai Juni, ini kinerja ekspor ini mengalami penurunan dan cenderung di bawah nilai ekspor 2019 maupun 2018. Tapi memasukin triwulan berikutnya atau triwulan 3 ini sampai dengan triwulan 4, ya, November 2020 ini terlihat adanya peningkatan kinerja ekspor sehingga nilai ekspor pada November 2020 ini sudah sebanding sebetulnya dengan ekspor kondisi November 2018 yang mencapai 1,62 miliar US dollar, ya, meskipun sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan November 2019 yang mencapai 1,7 miliar US dollar. Demikian juga dengan ekspor non-migas, ini kondisinya mirip-mirip, ya, hampir sama. Nilai ekspor non-migas triwulan 3 ini juga mulai menunjukkan tren positif, namun kembali turun pada November 2020, di mana nilai ekspor non-migas pada November 2020 ini sebesar 1,45 miliar US dollar, masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja pada November tahun 2019 maupun 2018. Kemudian kita lihat slide berikutnya, di mana kalau kita lihat menurut HS, ya, Harmonized System 2 digit ini, ada 10 golongan barang utama ekspor non-migas pada November 2020. Ini menyumbang sekitar 816,8 juta US dollar atau sekitar 56,8%
dari total ekspor non-migas. Dari 10 golongan barang utama HS 2 digit tersebut, ada 6 golongan yang mengalami penurunan dan ada 4 golongan yang mengalami kenaikan. Jadi kalau golongan lemak dan minyak hewan atau nabati merupakan komoditas penyumbang ekspor non-migas terbesar pada bulan November 2020 dengan nilai 131,66 juta US dollar atau memberikan kontribusi sebesar 9,11%. Kemudian disusul oleh golongan kayu, barang dari kayu sebesar 125,18 juta US dollar atau 8,66%, serta golongan ikan dan udang sebesar 93,93 juta US dollar atau 6,50%. Jika dilihat dari persentase penurunan, golongan tembaga ini yang mengalami penurunan tertinggi, yaitu sebesar 47,18% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Disusul oleh perhiasan permata, ini turun sebesar 15,86%, golongan kertas karton turun sebesar 14,34%, sementara golongan komoditas yang mengalami kenaikan, yaitu golongan berbagai produk kimia sebesar 22,9%, golongan lemak dan minyak hewan nabati naik 11,54%, dan golongan kopi, teh, rempah-rempah ini naik sebesar 8,49%. Jadi secara kumulatif selama Januari sampai dengan November, perhiasan atau permata ini masih merupakan golongan penyumbang ekspor terbesar dengan nilai mencapai 2,38 miliar US dollar atau sekitar 14,19% dari total ekspor non-migas. Kemudian disusul berikutnya golongan kayu, barang dari kayu sebesar 100,26 miliar US dollar, golongan tembaga sebesar 1,24 miliar US dollar. Jadi kalau mau lihat secara lengkap, ini bisa dilihat pada slide-slide tersebut. Kemudian kita lihat di berikutnya, kalau kita lihat dirinci menurut sektor, jadi ini kita bisa lihat ya. Tadi terkait dengan industri pengolahan sebesar 79,41%, kemudian disusul berikutnya adalah sektor migas, ini sebesar 171,93 juta US dollar atau sekitar 10,63%. Sektor pertanian sebesar 156,85 juta US dollar atau 9,70%, serta sektor pertambangan dan lainnya 4,29 juta US dollar atau 0,27%. Bila dibandingkan dengan bulan lalu, sektor migas ini mengalami kenaikan sebesar 208,53%, dan sektor pertambangan dan lainnya naik sebesar 15,59%. Sedangkan dua sektor yang lainnya ini mengalami penurunan seperti sektor industri pengolahan turun 5,80%, sektor pertanian turun 3,06%. Year on year-nya kita bisa lihat bahwa sektor migas ini mengalami kenaikan sebesar 40,53%, sektor pertanian naik 4,51%, sedangkan untuk sektor industri pengolahan ini mengalami penurunan sebesar 9,57%, sedangkan sektor pertambangan dan lainnya ini turun 20,55%. Selanjutnya di slide berikutnya kita bisa lihat peningkatan ya nilai ekspor golongan HS 2 digit yang terbesar saja. Ini kita lihat pada bulan November, ini terjadi pada golongan pupuk atau HS 31, ini naik 19,84 juta US dollar. Golongan lemak dan minyak hewan nabati HS 15 ini naik sebesar 13,63 juta US dollar. Golongan berbagai produk kimia atau HS 38 ini naik sebesar 11,35
juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai ekspor ini terbesar pada November 2020 ini terjadi pada golongan tembaga atau HS 74. Ini mengalami penurunan sebesar 60,18 juta US dollar. Golongan perhiasan permata HS 71 turun 17,59 juta US dollar, serta golongan ikan dan udang atau HS 03 ini turun 14,19 juta US dollar. Kemudian kita dilihat di slide berikutnya, di mana negara tujuan ekspor non-migas untuk 10 golongan barang utama atau HS 2 digit ini pada November 2020, ini kita bisa lihat satu persatu, di mana yang pertama mungkin kita lihat lemak dan minyak hewan atau nabati, ini dominannya ke negara Tiongkok ya, sebesar 67,32 juta US dollar. Kemudian kayu, barang dari kayu ini dominannya juga ke Tiongkok sebesar 20,49 juta US dollar. Yang berikutnya ada di Jepang ya, 19,93 juta US dollar. Kemudian ikan dan udang ini dominannya ke Amerika Serikat, yaitu sebesar 31,61 juta US dollar. Perhiasan atau permata ini dominan ke Jepang sebesar 73,43 juta US dollar. Tembaga dominannya ke Malaysia sebesar 18,32 juta US dollar. Daging dan ikan olahan ini dominannya ke Amerika Serikat sebesar 41,59 juta US dollar. Kertas karton dominan ke Jepang sebesar 17,74 juta US dollar. Berbagai produk kimia dominannya ke Tiongkok ya, 17,37 juta US dollar. Kemudian bahan kimia organik ini dominannya ke Tiongkok sebesar 10,44 juta US dollar. Dan terakhir untuk kopi, teh, rempah-rempah ini dominannya ke India ya sebesar 12,97 juta US dollar. India ini tidak terlihat ya di tabel tersebut karena tidak termasuk 5 negara tujuan utama ekspor non-migas pada bulan November 2020. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan pangsa ekspor non-migas Januari sampai dengan November 2020 ya. Ada 3 negara utama tujuan ekspor non-migas selama Januari sampai dengan November 2020, yaitu Jepang sebesar 2,62 dari total, kemudian disusul ke Tiongkok ya sebesar 2,49 miliar US dollar atau 14,89%, dan ke Amerika Serikat sebesar 2,30 miliar US dollar atau sekitar 13,71%. Ekspor non-migas ke kawasan ASEAN ini sebesar 3,15 miliar US dollar %. Itu yang berkaitan dengan perkembangan ekspor. Nah, sekarang kita menginjak ke perkembangan impor Jawa Timur ya pada kondisi yang sama, yaitu November 2020, di mana nilai impor Jawa Timur ini pada bulan November 2020 mencapai 1,78 miliar US dollar atau naik sebesar 23,69% bila dibandingkan dengan Oktober 2020 yang sebesar 1,44 miliar US dollar. Kenaikan nilai impor bulan November ini dikarenakan adanya kenaikan ya baik pada nilai impor migas maupun nilai impor non-migas. Impor non-migas, migas yang pertama ya, bahwa dengan impor non-migas
pada November 2020 ini yang tercatat 277,98 juta US dollar ini mengalami kenaikan sebesar 12,67% bila bandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan untuk impor non-migas yang tercatat sebesar 1,51 miliar US dollar ini mengalami kenaikan sebesar 25,96% dari 1,20 miliar US dollar. Namun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau kita istilahkan dengan year on year-nya, bahwa nilai impor November 2020 ini mengalami penurunan sebesar minus ya 17,22% dari 2,16 miliar US dollar menjadi 1,78 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai impor selama 3 tahun terakhir. Ini terlihat sama ya dengan kondisi ekspor, yaitu terjadi fluktuatif, di mana kita bisa lihat dampak pandemi COVID-19 ini menyebabkan nilai impor mulai melambat ya sejak bulan April 2020, di mana nilainya terlihat lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018. Nilai impor November 2020 yang sebesar 1,78 miliar US dollar ini juga terlihat masih di bawah nilai impor bulan yang sama pada tahun 2019 yang sudah mencapai 2,16 miliar US dollar, 2018 sebesar 2,31 miliar US dollar. Jadi pola kinerja impor non migas sepanjang tahun 2020 ini nilainya cenderung di bawah impor pada tahun 2019 dan 2018. Pada November 2020, nilai impor non-migas yang sebesar 1,51 miliar US dollar ini juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2019 maupun tahun 2018. Kemudian kita lihat menurut golongan barang AS 2 digit, ya, di mana kita lihat 10 besar golongan utama impor non-migas November 2020 yang menyumbang 923,04 juta US dollar atau sekitar 61,27% dari total impor non-migas. Komoditas utama penyumbang impor terbesar pada bulan November 2020 adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 143,31 juta US dollar atau 9,51%. Disusul berikutnya perhiasan permata sebesar 127,25 juta US dollar atau 8,45%. Besi dan baja ini sebesar 103,90 juta US dollar atau 6,90%. Dari 10 golongan barangan utama tersebut, ada 8 diantaranya mengalami kenaikan dan 2 golongan yang lain ini mengalami penurunan. Persentase kenaikan terbesar terjadi pada golongan kendaraan dan bagiannya dengan kenaikan sebesar 157,03% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan penurunan terbesar yang terjadi pada golongan buah-buahan ya, dengan penurunan sebesar 10,89%. Jadi kalau secara kumulatif, Januari sampai dengan November, komoditas penyumbang impor terbesar masih terjadi pada golongan mesin-mesin atau pesawat mekanik dengan nilai 1,80 miliar US dollar dan disusul oleh besi dan baja sebesar 1,04 miliar US dollar. Kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat menurut golongan penggunaan barang. Selama bulan November 2020, nilai impor bahan baku atau penolong ini mencapai 1,41 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar
79,12% terhadap total impor. Kemudian disusul barang konsumsi sebesar 228,69 juta US dollar atau sekitar 12,82% dan barang modal sebesar 143,91 juta US dollar atau 8,06%. Bila bandingkan dengan bulan sebelumnya, mantumannya, seluruh golongan penggunaan barang impor ini mengalami kenaikan. Golongan barangan modal ini mengalami kenaikan yang tertinggi sebesar 44,13%. Selanjutnya barang konsumsi ini naik 25,50%. Dan bahan baku penolong ini naik sebesar 21,64%. Sebaliknya, bila dibandingkan dengan November 2019 atau year on year-nya, jadi seluruh golongan penggunaan barang impor mengalami penurunan. Nilai impor bahan baku penolong turun sebesar 15,29%, barang konsumsi turun 24,23%, barang modal turun 23,08%. Kemudian kita lihat di slide berikutnya terkait dengan peningkatan nilai impor komoditas non-migas golongan barang HS 2 digit. Ya. Ini tertinggi terjadi pada golongan ampas atau sisa industri makanan atau HS 23, naik 55,87 juta US dollar, golongan kendaraan dan bagiannya HS 87, ini naik sebesar 47,74 juta US dollar, dan golongan perhiasan permata HS 71 naik sebesar 40,28 juta US dollar. Sementara penurunan nilai impor tertinggi terjadi pada golongan gula dan kembang gula, ini HS 17 turun sebesar 27,06 juta US dollar, golongan besi dan baja HS 72 turun sebesar 10,27 juta US dollar, dan buah-buahan HS 08 turun sebesar 9,63 juta US dollar. Kemudian negara asal impor non-migas, ini kita lihat ya untuk 10 golongan barang utama HS 2 digit ya pada November 2020, di mana mesin-mesin atau pesawat mekanik ini dominannya diimpor dari Tiongkok ya sebesar 58,08 juta US dollar, perhiasan permata dominan ya berasal dari Hong Kong ya sebesar 120,64 juta US dollar, besi dan baja dominan dari Oman ya sebesar 25,94 juta US dollar. Ini memang Oman tidak terlihat di tabel ya, karena memang tidak termasuk 5 negara asal utama impor non-migas pada bulan November 2020. Ampas atau sisa industri makanan ini dominannya dari Brasil sebesar 38,13 juta US dollar. Ya. Ini Brasil juga sama dengan yang Oman ya, tidak terlihat pada tabel. Kemudian gandum-ganduman dominan dari Ukraina ya. Ini tidak terlihat juga. Plastik dan barang dari plastik dominannya dari Tiongkok ya 21,69 juta US dollar. Buah-buahan ini dominan dari Tiongkok ya sebesar 69,55 juta US dollar. Kendaraan dan bagiannya dominan dari Republik Ceko sebesar 40,32 juta US dollar ya. Ini Republik Ceko memang tidak terlihat. Kemudian bahan kimia organik dominannya dari Tiongkok sebesar 24,52 juta US dollar. Pupuk dominan dari Tiongkok sebesar 23,62 juta US dollar. Kemudian di slide berikutnya ya terkait dengan pangsa impor non-migas Januari sampai dengan November 2020, di mana 3 negara utama asal impor non-migas selama Januari sampai dengan November 2020 ya dari Tiongkok ya, sebesar 4,37 miliar US dollar atau 28,98%, disusul dari Amerika Serikat sebesar 1,15 miliar US dollar
atau 7,61%, dan dari Thailand sebesar 0,70 miliar US dollar atau 4,66%. Impor dari kawasan ASEAN sebesar 2,11 miliar US dollar atau 14,01%, dan dari kawasan Uni Eropa sebesar 1,28 miliar US dollar atau 8,46%. Kemudian di slide berikutnya kita bisa melihat neraca perdagangan barang ya pada bulan November 2020, di mana total ekspor sebesar 1,62 miliar US dollar dan total impor sebesar 1,78 miliar US dollar, sehingga kita bisa lihat bahwa neraca perdagangan barang Jawa Timur pada bulan November 2020 ini mengalami defisit sebesar 0,17 miliar US dollar. Tapi jika kita lihat, jika dirinci menurut sektor, ya baik sektor migas maupun non migas, memang keduanya juga mengalami defisit. Ya, sektor migas defisitnya 0,11 miliar US dollar, sedangkan sektor non migas defisitnya sebesar 0,06 miliar US dollar. Kemudian di slide berikutnya, bagaimana dengan neraca perdagangan pada Januari sampai dengan November 2020. Jadi secara kumulatif, total ekspor Januari sampai dengan November sebesar 17,44 miliar US dollar dan total impor sebesar 17,95 miliar US dollar, sehingga neraca perdagangan barang Jawa Timur selama Januari sampai dengan November 2020 ini mengalami defisit sebesar 0,51 miliar US dollar. Jika dirinci, sektor migas mengalami defisit sebesar 2,18 miliar US dollar, sedangkan sektor non migas ini mengalami surplus sebesar 1,67 miliar US dollar. Kemudian kita lihat ke materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan indeks pembangunan manusia. Perlu saya sampaikan juga kita berupaya bahwa rilis indeks pembangunan manusia ini kita bisa lakukan percepatan sehingga pada bulan Desember kita sudah bisa menghasilkan angka IPM yang tentunya ini dengan kita cepat melakukan rilis bisa digunakan oleh pemerintah, ya, baik secara nasional maupun pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan. Jadi langsung saja bahwa pada tahun ini ya di BPS sudah melakukan rilis sebetulnya 2 kali ya, yaitu pada IPM 2019 kita rilis di Februari, kemudian IPM 2020 kita rilis pada hari ini. Sebagai komitmen BPS dalam menyediakan data yang cepat, akurat, dan terpercaya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi IPM, IPM ini dihitung menurut metode yang baru, di mana diperoleh dari indeks dari komposit, ya, dari indeks umur harapan hidup, ini untuk mempresentasikan dimensi umur yang panjang dan hidup sehat, kemudian indikator harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah untuk mempresentasikan dimensi pengetahuan dan indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan untuk mempresentasikan dimensi standar hidup layak. Dan selanjutnya dikompositkan atau diagregatkan menjadi suatu indeks bernama Indeks Pembangunan Manusia ya, dengan menggunakan rata-rata geometrik. Untuk harapan lama sekolah, ini menjadi catatan saja, ini dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas, sedang rata-rata lama sekolah ini dihitung penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara untuk pengeluaran per kapita per tahun ini dihitung berdasarkan 96 komoditas pengeluaran yang ada di rumah tangga. Kemudian di slide berikutnya, IPM ini dimanfaatkan untuk mengukur ya capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dan menjadi suatu target pembangunan daerah, dan tentunya adalah
bisa dimanfaatkan sebagai salah satu alokator dana alokasi umum. Kemudian kita slide berikutnya. Jadi IPM ini merupakan indikator ya yang jangka panjang, sehingga memang perlu adanya kehati-hatian dalam memaknai peringkat bukan satu-satunya ukuran kemajuan daripada pembangunan manusia, akan tetapi kemajuan pembangunan manusia ini dapat dilihat dari kecepatannya IPM dan status IPM apakah masuk kategori rendah, sedang, tinggi maupun sangat tinggi. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan IPM Jawa Timur bahwa pada tahun 2020 ini tercatat 71,71 lebih tinggi ya kalau kita lihat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 71,50 atau naik sekitar 0,21 poin. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Jawa Timur ini mengalami peningkatan. Penduduk di Jawa Timur ini semakin menikmati pembangunan sosial dan ekonomi. Jadi pada tahun 2020 ini Jawa Timur masih menempati ranking 15 di antara provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Capaian usia harapan hidup ini pada tahun 2020 ini sebesar 71,30 tahun. Kemudian harapan lama sekolah tercatat 13,19 tahun. Rata-rata lama sekolah tercatat 7,78 tahun. Dan pengeluaran per kapita per tahun yang sudah disesuaikan ini tercatat 11,6 juta rupiah. Jadi pada tahun 2020 ini diperkirakan penduduk yang lahir atau usia 0 tahun ini mencapai peluang untuk hidup ya 71,30 tahun. Jadi makna dari usia harapan hidup seperti itu. Kemudian dari sisi pendidikan ya penduduk di Jawa Timur ini mempunyai harapan untuk sekolah di jenjang formal hingga 13,19 tahun ini atau kita setarakan dengan diploma 1 sampai dengan diploma 2. Sementara untuk rata-rata lama sekolah, penduduk Jawa Timur ini pada jenjang pendidikan formal ini 7,78 tahun atau setara dengan SMP kelas 2. Kemudian kita lihat di slide berikutnya terkait dengan pertumbuhannya, kita lihat di tren bahwa pada tahun 2020 ini IPM Jawa Timur tumbuh 0,30%. Jadi rata-rata kalau kita lihat mengalami pertumbuhan ya kalau kita lihat dari 2014 sampai dengan terakhir ini 0,86 ya dan bisa kita lihat memang di tengah-tengah kondisi pandemi kita masih bersyukur bahwa IPM Jawa Timur ini mengalami peningkatan walaupun tidak begitu besar. Nah, kita lihat tren komponen IPM di mana ada 2 komponen IPM yang di Jawa Timur ini yaitu indikator kesehatan dan indikator pendidikan ini mengalami kenaikan ya. Kecuali indikator pengeluaran per kapita ini mengalami sebaliknya atau turun ya. Dengan demikian bahwa naiknya IPM 2020 Jawa Timur ini lebih disebabkan karena kenaikan komponen IPM pada indikator kesehatan dan indikator pendidikan. Sementara indikator pengeluaran mengalami kendala karena adanya pandemi COVID-19 ya, selama 2020 yang dialami oleh seluruh wilayah Indonesia ya, termasuk Jawa Timur. Untuk umur harapan hidup ya saat lahir tahun 2020 ini tumbuh 0,17% ya, dengan capaian 71,30 tahun ya. Kemudian HLS ya, harapan lama sekolah ini tumbuh 0,23% ya dengan capaian 13,19 tahun.
Rata-rata lama sekolah RLS Jawa Timur tumbuh 2,50% dengan capaian 7,78%. Sedangkan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan ini turun minus 1,18% atau mencapai 11,6 juta rupiah bila dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 11,74 juta rupiah. Ya, ini indikator yang tentunya dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Ya, jadi ada 4 kabupaten kota ya yang mempunyai IPM dengan kategori sangat tinggi ya, seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo. Jadi ada 20 kabupaten kota yang berkategori tinggi, ya. Sisanya ada 14 kabupaten kota yang berkategori sedang, ya. Jadi yang perlu menjadi catatan bahwa di Provinsi Jawa Timur ini tidak ada yang berkategori rendah. Sedangkan kita bisa lihat dari 19 kabupaten kota yang mempunyai nilai IPM di atas Jawa Timur, ya. Jadi yang sisanya juga 19 kabupaten kota yang mempunyai IPM di bawah Jawa Timur. Jadi IPM yang tertinggi ada di Surabaya tentunya, ya, dengan IPM sebesar 82,23 dan terendah ada di Sampang dengan IPM sebesar 62,70. Kemudian di slide berikutnya kita lihat ada tiga daerah dengan IPM yang tertinggi, ya. Kita catat yaitu Surabaya ya sebesar 82,23, Kota Malang 81,45, Kota Madiun 80,91, sedangkan untuk IPM yang terendah ada di Lumajang 65,46, Bangkalan 64,11, sedangkan Sampang sebesar 62,70. Di slide berikutnya kita bisa lihat dari sisi kecepatan, ya, untuk menjadi catatan bahwa tadi terkait dengan Sampang yang mempunyai IPM terendah, ya, tapi mempunyai kecepatan yang tertinggi, ya, sebesar 1,6%. Ini mengartikan bahwa daerah dengan IPM ranking rendah ini terus berupaya untuk semakin meningkatkan pembangunan manusianya. Daerah dengan IPM yang sangat tinggi ini justru mengalami kecepatan yang lambat, ya. Ini tercatat Surabaya kecepatan 0,01%, kondisi juga terjadi di Kabupaten Malang dan Probolinggo yang relatif stagnan. Kemudian di slide berikutnya kita lihat dari sisi kategori, ya, bahwa sebetulnya sudah disebutkan tadi dengan kondisi tahun 2020 ini sebetulnya mirip, ya, atau persis dengan tahun sebelumnya 2019 di mana ada 4 kabupaten kota yang kategorinya IPM yang sangat tinggi, 20 kabupaten kota berkategori tinggi, dan sisanya sebanyak 14 kabupaten kota yang berkategori sedang. Kemudian di slide berikutnya, jika dilihat dalam bentuk peta tematik saja, ini bisa kita lihat secara penampakan, ya. Memang bergerombol dengan kategori IPM yang sama, kecuali memang Kota Malang dan Kota Madiun yang berkategori sangat tinggi, ya. Banyuwangi dengan kategori tinggi, ketiga wilayah itu juga diapit oleh kabupaten kota yang berbeda kategori. Kemudian di slide berikutnya kita lihat posisi Jawa Timur, ya, berada di ranking 15 dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, ya. IPM tertinggi ini tercatat di Yogyakarta sebesar 80,77. Ini adalah satu-satunya provinsi dengan IPM berkategori yang sangat tinggi. Terendah ada di Papua dengan IPM sebesar 60,44. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 ini beberapa daerah ini mengalami penurunan IPM, ya, akibat dampak COVID-19.
Namun Jawa Timur ini beserta 38 kabupaten kota ini tidak mengalami penurunan IPM. Jadi kalau kita lihat untuk secara nasional ini kita masuk kategori yang bagus ya, dan kita bandingkan dengan 2019, kita sebetulnya kecepatannya ini peringkat ke-5 ya, setelah ada Papua Barat, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ya. Baru Jawa Timur, dan ada sekitar 10 provinsi malah justru mengalami penurunan IPM. Ya, ini kita patut bersyukur saja bahwa pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur ini mampu menjaga kedinamisan ya ekonomi ya, walaupun turun ya, tetapi ada 2 komponen yang naik sehingga IPM kita masih tetap bisa tumbuh positif. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada rilis hari ini ya, terkait dengan ekspor dan impor untuk kondisi November 2020 dan indeks pembangunan manusia pada tahun 2020. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.